Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirat Nasari, mahasiswa D3 Kebidanan tingkat 3. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir asuhan kebidanan komprehensif pada Ibu N di Praktik Mandiri Bidan Eva Surya Selvianti, Sarjana Sains Terapan, Kota Samarinda tahun 2020. Laporan tugas akhir ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode laporan kasus, bab 4 tinjauan kasus, bab 5 pembahasan, dan bab 6 penutup. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Latar belakang. Data dari Puskesmas Wonorejo pada tahun 2018 tidak terdapat AKI, sedangkan AKB di wilayah Puskesmas Wonorejo terdapat 1 kasus yang disebabkan karena bronkopneumonia. Puskesmas Wonorejo 2018. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Praktik Mandiri Bidan Eva Surya Selvianti, Sarjana Sains Terapan, didapatkan data pasien yaitu Ibu N usia 34 tahun, G2P1001, usia kehamilan 32-33 minggu, adalah ibu dengan jarak kehamilan lebih dari 10 tahun dan multigravida berdasarkan skor Puji Rohayati. Hal tersebut merupakan resiko tinggi dengan skor 6. Data dari Praktik Mandiri Bidan Eva Surya Selvianti, Sarjana Sains Terapan 2020. Bab 2 tinjauan pustaka terdiri dari konsep dasar teori dan konsep dasar manajemen. Konsep dasar teori terdiri dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan rencana pelayanan kontrasepsi. Selanjutnya, konsep dasar manajemen terdiri dari pengkajian, interpretasi data dasar, identifikasi masalah, diagnosa atau potensial, identifikasi kebutuhan tindakan segera, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Bab 3 laporan kasus, yaitu lokasi dan waktu, akan dilaksanakan di PMB Eva Surya Selvianti, Sarjana Sains Terapan dari bulan Januari hingga Maret 2020. Jenis karangan ilmiah menggunakan asuhan kebidanan berkesinambungan secara continuity of care. Subjek kasus, Nyonya N, trimester 3, usia kehamilan 32-33 minggu, tergolong resiko tinggi berdasarkan skor Puji Rohayati dengan skor 6. Teknik pengumpulan data dan analisa data menggunakan data primer dan data sekunder. Bab 4 tinjauan kasus terdiri dari antenatal care, intranatal care, bayi baru lahir, postnatal care, neonatal care, dan akseptor KB. Di mana dokumentasi antenatal care yaitu pemeriksaan ANC1 yang dilakukan pada 14 Februari 2020 pukul 09.00 WITA di Praktik Mandiri Bidan Eva Surya Selvianti, Sarjana Sains Terapan, di mana ditemukan hasil pemeriksaan keluhan ibu lebih sering buang air kecil, riwayat menstruasi, HPHT tanggal 10 bulan 6 2019, taksiran persalinan tanggal 17 bulan 3 2020. Hasil pemeriksaan umum, tekanan darah 140/80 mmHg, suhu 36,4 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, pernapasan 21 kali per menit, dan berat badan 74 kg. Dan ditemukan hasil pemeriksaan fisik yaitu letak kepala, punggung kanan divergen, denyut jantung janin 156 kali per menit, TFU 29 cm, tidak terdapat odem pada bagian ekstremitas. Dan hasil pemeriksaan lab yang dilakukan pada tanggal 23 bulan 8 2019 yaitu HB 9,62 gram per dl, HIV test non-reaktif, HBsAg non-reaktif, rapid test non-reaktif, dan golongan darah A. Dan ditemukan diagnosa G2P1001, usia kehamilan 35-36 minggu, janin tunggal hidup. Penata laksanaan memberikan KIE mengenai ketidaknyamanan pada kehamilan trimester 3 dan penanganannya, memberikan KIE mengenai kehamilan risiko tinggi, menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang 1 minggu setelah pemeriksaan atau jika ada keluhan. Pemeriksaan ANC2 dilakukan pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 8.30 WITA di PMB Eva Surya Selvianti, Sarjana Sains Terapan. Ditemukan keluhan ibu nyeri pinggang, perut makin sering kencang-kencang. Dan hasil pemeriksaan umum, tekanan darah 130/80 mmHg, suhu 36 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, berat badan 74 kg,
Dan hasil pemeriksaan fisik, janin letak kepala, punggung kanan, divergen, DJJ 141 kali per menit, TFU 32 cm, dan TBJ 3255 gram. Tidak terdapat odem pada bagian ekstremitas. Dan ditemukan diagnosa G2P1001 usia kehamilan 36-37 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. Penata laksanaan menjelaskan pada ibu bahwa keluhan yang dialami oleh ibu adalah salah satu ketidaknyamanan kehamilan trimester 3 yang bersifat fisiologis, memberikan KIE mengenai tanda bahaya persalinan dan persiapan persalinan, menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang 1 minggu setelah pemeriksaan atau jika ada keluhan. Dokumentasi intranatal pada tanggal 2 Maret 2020 pukul 21.00 WITA di PMB Eva Surya Selvianti Sarjana Sains Serapan. Terdiri dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Di mana kala 1 pada pukul 20.55 dilakukan pemeriksaan dalam dan ditemukan hasil yaitu porsio lunak, pembukaan 3 cm, ketuban utuh, presentasi kepala, denominator ubun-ubun kecil, dan HOT 2. Dan pada pukul 23.15 ibu ingin BAB dan rasa ingin meneran, maka dilakukan pemeriksaan dalam dan hasil pemeriksaan adalah pembukaan 10 cm, porsio tidak teraba, presentasi kepala, denominator ubun-ubun kecil, dan HOT 4. Kala 2, pada pukul 23.21 membimbing ibu untuk meneran, dan pukul 23.43 bayi lahir spontan, menangis kuat, bergerak aktif dan jenis kelamin perempuan, Apgar skor 8/9. Dan pada kala 3 pukul 23.48 menyuntikkan oksitosin 10 unit secara IM di bagian paha luar. 23.52 melakukan peregangan tali pusat terkendali plasenta lahir lengkap. Kala 4 melakukan pemantauan 2 jam postpartum yang terlampir di dalam portograf. Selanjutnya asuhan bayi baru lahir pada tanggal 2 Maret 2020 pukul 01.35 WITA di PMB Eva Surya Selvianti Sarjana Sains Serapan. Keadaan bayi saat lahir. Bayi lahir pada pukul 23.43 WITA dengan jenis kelamin perempuan, ketuban jernih, bayi lahir langsung menangis dan bergerak aktif. Melakukan perawatan tali pusat, pemeriksaan TTV, pemeriksaan antropometri, pemeriksaan fisik, pemberian salep mata, vitamin K 1 mg, HB0, memberikan penkes pada ibu perawatan bayi baru lahir. Kunjungan nifas, neonatus, dan pelayanan KB. Kunjungan nifas dan kunjungan neonatus yang pertama dilakukan pada tanggal 3 Maret 2020. Ditemukan hasil pemeriksaan ibu yaitu keluhan, perut terasa mules dan nyeri pada bekas jahitan, tekanan darah 120/80 mmHg, berat badan 70 kg, TFU 1 jari di bawah pusat, DRA 11 x 3 cm, lohea rubra, memberikan KIE tanda bahaya masa nifas dan ASI ibu sudah keluar. Hasil pemeriksaan pada neonatus yaitu frekuensi jantung 136 kali per menit, berat badan 3.200 gram, panjang badan 50 cm, dan tidak ada kelainan dari hasil pemeriksaan fisik, memberikan KIE pada orang tua bayi tentang cara merawat tali pusat bayi. Kunjungan nifas dan kunjungan neonatus yang kedua dilakukan pada tanggal 9 Maret 2020. Ditemukan hasil pemeriksaan ibu, keluhan masih sedikit nyeri pada bekas jahitan, tekanan darah 150/90 mmHg, berat badan 68 kg, TFU 3 jari di bawah pusat, DRA 11 x 3 cm, lohea serosa, memberikan KIE nutrisi pada masa nifas, ASI lancar. Dan hasil pemeriksaan pada neonatus yaitu frekuensi jantung 140 kali per menit, berat badan 3.200 gram, panjang badan 50 cm, tidak ada kelainan dari hasil pemeriksaan fisik. Memberikan KIE pada orang tua bayi tentang ASI eksklusif. Kunjungan neonatus yang ketiga dilakukan pada tanggal 17 Maret 2020. Ditemukan hasil pemeriksaan neonatus yaitu frekuensi jantung 134 kali per menit, berat badan 3.500 gram, panjang badan 50 cm, dan tidak ada kelainan dari hasil pemeriksaan fisik. Lalu memberikan KIE pada orang tua bayi tentang imunisasi dasar lengkap. Dan kunjungan nifas yang ketiga dilakukan pada tanggal 31 Maret 2020 dan ditemukan hasil pemeriksaan yaitu tekanan darah 140/90 mmHg, berat badan 65 kg, TFU pertengahan simfisis dan pusat, lohea alba, memberikan KIE kontrasepsi pasca persalinan menggunakan ABPK.
dan pelayanan KB dilakukan pada tanggal 10 bulan April 2020, yaitu keluhan ibu ingin suntik progestin, tekanan darah 140/90 mmHg, berat badan 65 kg, tidak ada kelainan dari hasil pemeriksaan, dan memberikan KB suntik progestin, lalu menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang pada tanggal yang sudah ditentukan. Bab 5 pembahasan antenatal care. Dalam hal ini, Ibu N telah melaksanakan pemeriksaan kehamilan secara teratur sebanyak 6 kali. Hal ini sesuai dengan standar pemeriksaan kehamilan, yaitu pemeriksaan antenatal care dilakukan minimal sebanyak 4 kali. Selanjutnya intranatal care. Kala 1 pada Ibu N berlangsung selama kurang lebih 1 jam 15 menit, pada kala 2 berlangsung selama kurang lebih 28 menit, pada kala 3 berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Sesuai dengan teori, kala 3 persalinan berlangsung rata-rata antara 5 dan 10 menit. Bayi baru lahir. Bayi Ibu N yang lahir saat usia kehamilan 38 minggu dan berat saat lahir adalah 3.200 gram. Hal ini sesuai dengan teori bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat lahir 2.500 gram sampai 4.000 gram. Farney 2008. Postnatal care. Dalam masa ini, Ibu N telah mendapatkan 3 kali kunjungan masa nifas, yaitu kunjungan pertama 6 jam setelah persalinan, kunjungan kedua 7 hari setelah persalinan, dan kunjungan ketiga 29 hari setelah persalinan. Hal ini sesuai dengan teori masa nifas terdapat 3 kali kunjungan, yaitu kunjungan pertama 6 jam sampai 3 hari setelah persalinan, kunjungan kedua 4 sampai 28 hari setelah persalinan, dan kunjungan ketiga 29 hari sampai 42 hari setelah persalinan. Kementerian Kesehatan 2014. Neonatal care. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, nadi, pernapasan serta suhu tubuh neonatus dalam batas normal, eliminasi baik, dan nutrisi terpenuhi. Berat badan neonatus bertambah menjadi 4.700 gram dari 3.200 gram. Keluarga berencana. Setelah konseling tentang berbagai macam alat kontrasepsi, Ibu N memilih untuk menggunakan alat kontrasepsi injeksi hormonal progestin dikarenakan Ibu N sedang menyusui. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diutarakan oleh Kementerian Kesehatan RI 2012. Bab 6 penutup. Setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan secara komprehensif melalui studi kasus continuity of care pada Ibu N, mulai dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus hingga pelayanan kontrasepsi di PMB Eva Surya Selvianti Sarjana Sains Serapan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif sebagai deteksi dini untuk mengurangi faktor-faktor resiko yang dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus hingga pelayanan kontrasepsi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.